Sejak terpilih dan dilantik, para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 terus menebar senyum. Bukan saja karena menyandang status barunya itu, tetapi juga lantaran gajinya yang akan segera dinaikkan dari standar gaji menteri sebelumnya. Rencana itu mencuat ketika Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Mangindaan, mengutak-atik peraturan lama tentang sistem remunerasi atau penggajian para pejabat negara. Berdasarkan kajian Menpan, gaji para pejabat negara seperti presiden dan wakil presiden, para menteri, para ketua DPR, kepala daerah dan wakilnya, serta hakim pengadilan masih mungkin untuk dinaikkan. Meski secara matematis masuk akal, rencana kenaikan gaji itu sontak memicu pro kontra dari berbagai kalangan. Karena dianggap melukai hati rakyat yang tengah berjuang melepaskan diri dari himpitan ekonomi. Namun Menko Perekonomian Hatta Rajasa membantah rencana kenaikan tersebut. Menpan itu sedang melihat dan tidak dalam konteks menaikkan gaji menteri, bukan itu. Tapi ada peraturan pemerintah lama sekali itu menyangkut struktur gaji sampai kepada seluruh pejabat DPR ini ada. Nah, Menpan itu tuh melihat struktur itu, bukannya temanya itu menaikkan gaji menteri, tidak, bukan itu. Berarti belum itu Pak? Belum. Memang tidak ada. Saat ini gaji para menteri mencapai 19 juta rupiah. Namun seluruh kebutuhan pribadinya ditanggung oleh negara, mulai dari perumahan hingga operasional sehari-hari. Bagi sebagian menteri pada kabinet sebelumnya, gaji sebesar itu dianggap sangat rendah. Namun kenaikan gaji di tengah jeritan rakyat yang tertimpa beban ekonomi sangat ironis. Karena kenaikan gaji satu struktural akan diikuti kenaikan struktural lainnya yang pada gilirannya membebani APBN. Ya, halo pemirsa, jumpa kembali dalam Forum Today's Dialogue. Saya Kania Sutisnawinata. Pemirsa, belum seminggu dilantik, para menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 sudah mendapatkan kado istimewa, yaitu kenaikan gaji. Padahal bencana demi bencana mendera bangsa ini, puing dan runtuhan akibat bencana masih berserakan di bumi Jawa Barat dan juga Sumatera Barat. Nah, sebagai pejabat negara dengan tanggung jawab yang besar, memang sudah selayaknya penghasilan mereka berlimpah. Namun pertanyaannya, apakah saat ini saat yang tepat untuk melakukan itu? Dan kalau alasannya adalah untuk menjaga agar para pejabat ini tidak melakukan korupsi, apakah kemudian dengan adanya kenaikan gaji ini menjamin mereka tidak akan menyelewengkan uang rakyat? Itulah yang akan kami bahas dalam Forum Today's Dialogue pada malam hari ini, dan bersama saya di studio juga telah hadir di sebelah kanan saya persis adalah Ketua DPR Marzuki Ali. Selamat malam Pak Marzuki, terima kasih telah bergabung bersama kami. Dan kemudian di sebelah Pak Marzuki ada mantan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 1 begitu ya. Adiaksa Daud. Selamat malam Pak Adiaksa. Terima kasih telah bergabung. Dan juga di sana ada anggota Komisi 2 DPR sekaligus juga fungsionaris PDIP Arief Wibowo. Selamat malam Pak Arief, terima kasih telah bergabung. Dan di ujung sebelah sana ada pengamat kebijakan publik Andrinov Caniago. Selamat malam Pak Andrinov. Dan juga kepada audiens, perwakilan dari mahasiswa yang telah hadir bersama kami pada malam hari ini. Nah, untuk mengawali perbincangan kita pada malam hari ini, saya akan terlebih dahulu menanyakan kepada perwakilan dari mahasiswa bagaimana pendapat mereka tentang adanya rencana kenaikan gaji ini. Apakah mereka sependapat atau tidak dan apa alasannya? Langsung saja. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Indrayadi, aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Menurut pendapat saya, hal ini sangatlah tidak relevan, di mana kita ketahui banyaknya permasalahan yang mendera negeri kita tercinta ini, di mana masalah gempa yang terjadi di Sumatera Utara dan permasalahan-permasalahan lain yang masih banyak, terutama masalah kemiskinan. Jadi menurut saya kenaikan gaji menteri-menteri ini merupakan suatu hal yang tidak masuk akal di negara kita. Jadi tidak setuju kurang lebih Tidak ya? setuju kurang Sumatera lebih. Barat tadi maksudnya ya gempanya ya. Baik, langsung kita ke perwakilan berikutnya. Silahkan perwakilan dari mahasiswa perempuan juga, silahkan. Saya Ningsi dari Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Kalau misalnya menyikapi kenaikan gaji para menteri, sebenarnya kalau misalnya diikuti dengan kualitas dan kinerja kerja yang pada akhirnya bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, kenapa tidak? Tapi kalau misalnya itu dilakukan di awal pemerintahan, itu jadi pertanyaan. Kalau memang para menteri sudah bisa menunjukkan kualitasnya, apa salahnya?
Begitu. Seperti itu. Jadi buktikan dulu kinerja, baru kita lihat kemudian apakah gajinya pantas untuk Pastinya. dinaikkan atau tidak. Begitu ya kurang lebih. Terima kasih. Baik, saya akan langsung saja bertanya kepada, saya mau langsung ke Pak Adi Aksa dulu nih sebagai mantan menteri. Saya ingin bertanya-tanya lebih lanjut mengenai penghasilan Bapak sebagai menteri. Selama 5 tahun terakhir mungkin kita boleh buka-bukaan di sini, jujur-jujuran saja Pak. Sebenarnya per bulannya itu yang diterima oleh seorang menteri itu berapa Pak? Baik, saya punya catatan nih. Ada catatannya, wah bagus sekali ini. Jadi Catatan ya. berdasarkan dengan apa yang Bapak terima selama ini Gaji per bulan. pokok itu 5.040.000, tunjangan istri 504.000, tunjangan anak 201.600, tunjangan jabatan 13.608.000, tunjangan beras 172.800, tunjangan khusus 3.398.440, uang sidang 450.000, total 23.374.000. 23 juta. Potong pajak 3.398.440 dan 574.560. Jadi yang dibawa setiap bulan itu 19.401.900. 19 juta Juta 401.900 rupiah per bulan. per bulan. Itu slip gajinya? Ini catatan tangan. Oh, catatan tangan. Iya. Kalau tidak tadi bisa diperlihatkan juga kalau misalnya Wah, memang itu slip ini gaji kan yang diterima karena ya lebih diminta bagus kan ya. lagi gitu kan. Tapi yang kami dengar Pak Adi Aksa Masa udah mantan menteri masih bawa slip gaji aja gimana sih makanya? sebagai ini, malu-maluin aja. sebagai Kasihan kenang-kenangan ya, mungkin Pak Adi Aksa. Tapi yang kami dengar ada juga tunjangan-tunjangan Ada. yang lain yang Jadi diterima. ada Ada namanya dana taktis. dana yang- operasional menteri, DOM. Tapi itu melekat pada DIPA. Jadi itu di anggaran kantor departemen. Jadi itu untuk mendukung kelancaran kegiatan menteri sehari-hari seperti pembelian ATK atau apa tambahan dukungan untuk staf yang menempel pada menteri ya, kayak ajudan dan sebagainya, untuk bensin atau konsumsi di luar itu mendekat pada DIPA. Jadi sebesar 100 juta. Sekarang saya dengar untuk Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 ini itu 150 juta. Jadi itu sebenarnya sudah apa namanya? Sudah sekaligus untuk keperluan menteri, tapi di DIPA, jadi di dalam kantor, tidak di bawah. Ada pembatasan tidak itu uang 100 juta yang Bapak Tadi kan terima saya pada katakan waktu tuh itu? untuk beli ATK, ada khusus hanya untuk Ada khusus. Dan perlu untuk dipertanggungjawabkan dan transportasi. lain sebagainya ya? Dipertanggungjawabkan, jadi dikeluarkan oleh kantor. Nah inilah yang saya katakan, barangkali harus ada standar penggajian yang adil dan proporsional. Tadi kan dikatakan nih gaji menteri, jadi sekarang kan padahal kalau kita lihat konteks bicaranya Pak Hatta Rajasa tadi ya, ini dalam artian mungkin reformasi birokrasi secara keseluruhan. Mungkin Pak Mangendan bilang gitu loh, Pak ya. Jadi ada reformasi birokrasi secara keseluruhan. Artinya Bapak sependapat tidak apakah selama Cuman ini yang yang Bapak menonjol kok terima jadi itu gaji memadai menteri gitu. atau tidak menunjang Kalau jabatan menurut Bapak saya sebagai begini, seorang menteri? ini Indonesia, mohon maaf ya, terlalu banyak ini tunjangan itu. Yang pokoknya sekarang gini aja deh. Ini ada 100 juta, 150 juta, ya kan? Jadikan aja gaji menteri menurut saya. Gajikan tuh jadi gaji menteri yang makin lebih leluasa gitu kan. 150 juta tambah 19 berapa tuh kira-kira? Hampir 200 juta lah. Itu menteri pakai, dia berjuang gitu. Untuk kehidupan dia segala macam gitu. Nah kalau dia masih korupsi juga, gantung aja. 200 juta sebulan misalnya. Gitu ya. Iya dong. Jadi Ini kan sekalian uang saja rakyat kalau ya. memang mau dinaikkan. Jadi saya tanya. Jadi dengan kata lain Pak Adi Aksa selama ini tidak memadai lah kurang lebih Iya, penghasilan yang Bapak terima sebagai karena menteri. tadi ada buat ini, ada tunjangan ini, seperti DPR kan. DPR gaji pokoknya 19. Belum tahu, baru ya. Belum 19 juta terima kalau ya. nggak salah tuh kan. Pokoknya kan 19 juta. Enggak, sama, pokoknya sama. 5 Sama kan? juta. 5 juta. 5 Tapi juta. akhirnya take home pay-nya kira-kira berapa Pak Ketua? Ya, belum tahu sih. Nah, sekitar Saya ada 50, catatannya di sini Jadi maksud saya sebenarnya, bisa mendingan saja begini, saya. Gaji DPR berapa? Saya setuju dengan Bung Elman Saragih tadi. Tapi tolong jangan diselesaikan dulu di sini. Tapi Oke. saya ingin mengetahui gitu kurang Saya- lebih apakah gaji yang selama ini atau penghasilan yang Oke. selama ini diterima memadai atau tidak. Jadi kalaupun sekarang misalnya ada rencana untuk menaikkan gaji menteri, apakah Bapak sependapat atau tidak? Tapi saya ingin menanyakan dulu ke Pak Marzuki ini bagaimana pendapatnya? Saya pertama melihat dari statementnya Pak Hatta. Bahwa struktur penggajian itu yang kurang sehat. Artinya terlalu banyak variabel ya. Ada gaji pokok, tunjangan ini, tunjangan sana, tunjangan sini dan sebagainya. Sehingga ya kalau kita lihat Tidak leluasa begitu mengatur penghasilan sendiri? bukan begitu? begitu. Artinya kita tuh mengada-ada hanya untuk meningkatkan pendapatan. Sebetulnya kenapa tidak ambil satu plafon tertentu sebagai yang disampaikan tadi oleh Bung Adi Aksa tadi bahwa misalnya gaji pokok, karena gaji pokok akan dibawa ke pensiun ya. Misalnya gaji pokok misalnya 10 juta. Tunjangan sekian. Itu sudah selesai urusannya. Oke. Jadi, Yang Bapak menyedihkan sependapat apa? kemudian jika Ini ada kita rencana bicara untuk- struktur dulu ya, kita bicara struktur penggajian. Persoalan naik atau tidak, ini kita tidak bisa bicara setuju atau tidak setuju. Oke. Karena kita bicara pantas dan patut.
Artinya sepanjang dia pantas dan patut dengan jabatan yang demikian berat, tanggung jawab yang juga lebih besar ya sebagai menteri karena mengurusi Indonesia yang demikian besarnya. Wajar saja seseorang itu tatkala dia diberikan jabatan, diberikan gaji dengan pendapatan sekian, apabila dia gagal dia dipecat. Jadi jangan sanksinya pun jelas seolah-olah kita tunggu dulu hasilnya bagaimana. Loh, kalau sudah selesai nanti dia pensiun dong. Udah 5 tahun udah Tapi selesai. memadai atau tidak itu kan tergantung juga makanya- dari ukurannya apa begitu ya. Makanya kita lihat dulu bagaimana format struktur yang akan ditawarkan atau diusulkan oleh. Tapi ini diusulkannya di awal masa jabatan dari Saya dari kira, menteri yang baru saja saya dilantik. kira sesuatu yang baik itu memang harusnya di awal. Manakala kita diberikan tugas tanggung jawab yang besar, ini loh tugas tanggung jawab kamu, targetnya ini gaji kamu. Oke. Siap nggak kamu untuk melaksanakan? Kalau Oke. tidak siap kamu mundur, kalau siap sanksinya begini-begini. Itu harus lebih clear Ada kemungkinan sejak untuk awal. dicopot begitu? Ya jelas dong. Oke, Ada baik. kontrak kinerja Aha. bahwa apabila dalam 1 tahun tidak mencapai begini-begini, dia akan dicopot. Oke, Nah, Mas Arief kalau bagaimana? menunggu hasil dulu, kapan hasilnya mau didapat? Begitu ya, Mas Arief bagaimana? Ya. Sebagai insentif untuk bekerja ke depannya itu kurang lebih adalah pendapat dari Ya, Pak memang Marzuki. menjadi pro kontra sekarang, menjadi polemik soal gaji. Apakah pantas gaji itu dinaikkan? Tapi sebenarnya yang menjadi masalah adalah mengagetkan semua pihak, Timingnya. mengagetkan banyak masyarakat bahwa dalam situasi tadi yang disampaikan kita sedang susah, banyak masalah, tiba-tiba mencuat kenaikan gaji. Padahal kalau dari sisi gaji saja misalnya, itu tidak begitu banyak. Peraturan pemerintahnya itu mengatur seperti DPR yang saya coba cari tahu begitu, hanya 4.200.000, tapi ada plus-plus gitu kan. Betul. Nah saya kira Jadi itu- total-totalnya take home itu- pay-nya iya. pun sebenarnya Nah tetapi begini, ada prinsip-prinsip yang harus kita ikuti bahwa setiap hal yang terkait dengan kepentingan publik itu harus mengapresiasi apa yang disebut dengan kepatutan, keadilan masyarakat dan sebagainya. Pada sisi yang lain sebenarnya kalau kemudian pemerintah melalui beberapa menteri menyatakan bahwa ini soal sederhana sebenarnya, kita hanya ingin merubah peraturan pemerintahnya. Ini soal yang menurut saya adalah masalah karena sebenarnya kalau kita mau kaji betul ada cacat yuridis di sana, ada cacat hukum. Oke. Karena apa? Karena yang digunakan untuk mengatur gaji sampai hari ini adalah peraturan, adalah undang-undang yang lama, yang dasarnya adalah undang-undang tentang pokok-pokok kepegawaian. Nah, undang-undang yang lama itu tidak cukup menjadi payung, apalagi kalau kita lihat konsiderannya misalnya masih tetap menggunakan konstitusi kita yang lama, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandir. Jadi di situ disebutkan tentang gaji pejabat tertinggi atau tinggi negara. Oke. Jadi kalaupun- saya kira itu pada satu sisi. Jadi landasannya juga harus direvisi terlebih dahulu. Dari soal Jadi apakah hukumnya. kemungkinan kebijakan ini Nah, rencana kenaikan ini akan diganjal di DPR kalau mumpung begitu? ada Pak Ketua ini, biasanya saya lihat dari jarak jauh, begitu kan, karena saya anggota, beliau ini ketua. Ada baiknya ke depan kita mulai menggagas tentang apa yang disebut dengan sistem penggajian nasional yang Oke. nantinya coba kita akan tawarkan Oke. mungkin dari PDI Perjuangan dan saya kira teman-teman fraksi yang lain tidak. Tapi dari tidak PDIP akan- sendiri tidak setuju lah dengan rencana kenaikan. Ya, situasi yang seperti ini tentu Untuk sekarang ini, kita melihatnya bicara tidak mengenai dari timingnya sisi dulu lah kalau- satu sisi yang sangat teknis gitu ya. Gitu ya. Oke, Mas Andrinov bagaimana nih? Pak, saya tahu pendapat Anda tidak setuju gitu kurang lebih Iya, dengan adanya rencana intinya kenaikan saya tidak ini. setuju, tetapi kita harus menyambut baik munculnya wacana kenaikan gaji ini karena justru membuka pintu untuk bersikap jujur ya. Ya. Yang dimasalahkan memang soal kenaikan gaji dan gaji itu yang dilihat adalah gaji resmi ya. Tapi ini menjadi blunder sendiri sebetulnya. Nanti muncul pertanyaan, nanti akan memunculkan pertanyaan. Sebetulnya yang dicari apakah kenaikan gaji atau ingin berlomba-lomba untuk mencapai gaji tertinggi dengan pejabat-pejabat yang lain. Ya. Tapi pada Ada akhirnya kesan seperti itu Anda menangkap? kalau saya yang jadi masalah bagi saya adalah ini metode kita menuntut kenaikan atau mengusulkan kenaikan pejabat tinggi selama ini adalah seperti berlomba-lomba. Jadi setiap ada pelantikan pejabat baru atau kelompok pejabat baru, katakanlah pejabat negara yang lain juga, itu selalu muncul aspirasi untuk menaikkan gaji. Minta Tapi kalau kita penyesuaian gaji. lihat-lihat kan Nah sebenarnya akhirnya apa? Mereka yang gajinya berada posisi paling rendah, nanti ketika giliran untuk dilantik, nanti akan memunculkan lagi permintaan untuk gajinya dinaikkan. Jadi acuannya ke atas, ya, bukan melihat berapa sih sebetulnya yang diterima oleh kantongnya secara bersih setiap bulan. Gitu. Begitu ya. Oke, baik. Akan kita lanjutkan sesaat lagi perbincangan ini. Pemirsa tetaplah bersama kami. Today's Dialog akan segera kembali.
kasih. Pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami dan berikut ini kami akan langsung saja menghadirkan grafik yang kurang lebih nanti akan merincikan daftar gaji pejabat Republik Indonesia yang dikeluarkan Kepala Bagian Anggaran Departemen Keuangan untuk periode jabatan 2004-2009. Bagi Anda yang mungkin belum tahu, langsung saja kita simak bersama seperti apa kurang lebih daftar gaji pejabat negara. Berikut ini untuk Presiden, gaji per bulannya adalah yang diterima Rp62.740.000. Ini adalah gaji pokok plus tunjangan jabatan. Untuk Wakil Presiden Rp42.160.000. Setingkat Menteri Negara dan pejabat setingkat Menteri Rp18.648.000. Ke grafik berikutnya, Ketua DPR Rp30.908.000 per bulan, anggota DPR Rp27.760.000 dan untuk Ketua MA Rp24.390.000 per bulan. Gaji ini terdiri dari gaji pokok dan juga tunjangan jabatan. Untuk Ketua BPK Rp23.940.000, Gubernur Bank Indonesia Rp162,2 juta, Direksi BUMN Rp150 hingga Rp180 juta. Ini diolah dari berbagai sumber. Tadi saya mengatakan ini adalah data yang sebagian diantaranya kami dapatkan dari Kepala Bagian Anggaran Departemen Keuangan untuk periode jabatan 2004-2009. Saya akan ke Pak Marzuki Ali lagi. Dari grafik tadi, kalau misalnya melihat dari tanggung jawab begitu ya Pak Marzuki, seharusnya kan Presiden dibandingkan misalnya dibandingkan dengan apa yang didapatkan yang diperoleh oleh Direksi BUMN. Direksi BUMN memperoleh jauh lebih besar begitu. Ini sesuatu yang aneh atau tidak sih? Sesuatu yang wajar atau tidak Pak Marzuki? Antara bisnis unit ya dengan pemerintahan saya kira tidak bisa kita bandingkan, karena di sini kita bicara bagaimana seorang profesional itu mendapatkan keuntungan dengan modal yang disiapkan. Keuntungan sebagaimana yang ditargetkan, tentu dia harus punya ada rewardnya, ada punishmentnya, manakala dia rugi tentu dia akan dipecat. Jadi kalau kita bicara business unit tentu beda dengan pemerintahan. Jadi kalau kita bicara situ kita tidak bisa Tapi sama-sama uang negara kan? Beda, kalau BUMN itu harta negara, artinya aset negara yang dipisahkan. Jadi ada uang dipisahkan sebagai modal perusahaan, itu yang dikelola, yaitu dia akan bermultiplier terus untuk memberikan dividen kepada pemerintah. Sepanjang uang itu mampu memberikan return kepada pemerintah sebagaimana jumlah yang diharapkan, tentu dia akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan kinerja yang dia kerjakan. Jadi tidak sesuatu yang aneh untuk melihat bahwa tingkat penghasilannya itu berbeda jauh, begitu jauh di atas seorang presiden. Di dunia ini punya penghasilan yang besar-besar, melebihi daripada jabatan di pemerintahan. Saya kira itu normal tatkala dia diberikan tanggung jawab untuk menghasilkan laba. Sedangkan di pemerintahan agak berbeda. Jadi kita nggak bisa membandingkan antara BUMN ya, di mana itu bukan seperti APBN ya, itu dananya dia tugasnya cuma mengeluarkan uang, tugasnya mencari uang. Kalau di sini tidak. Dengan dana yang ada bagaimana dia memutarnya, dia menghasilkan sesuatu sehingga dia memberikan return kepada pemilik modal, dalam hal ini pemerintah. Jadi tidak bisa kita bandingkan. Tidak bisa dibandingkan seperti itu. Kalau Pak Adi Aksa, oke, Pak Andrinov mungkin ada. Tadi itu belum mencerminkan keadaan sebenarnya ya. Ya, itu kan gaji resmi yang tertulis, tapi kan ada komponen lain tadi sudah diungkap sedikit oleh Pak Adi Aksa, yang ada dana operasional gitu ya. Memang 150 juta kalau nggak salah ya. Memang itu ya harus dipertanggungjawabkan iya. Tapi kita sudah bicara soal gaji, bicara soal penerimaan, bicara soal apa yang kita nikmati secara nyata gitu ya. Jadi kalau seorang menteri juga menikmati, bahkan mungkin lebih banyak kenikmatannya berasal dari pembiayaan operasional, dana taksis, itu harus dihitung sebagai imbalan dari jabatan, bukan hanya yang tercantum dalam SK itu saja, karena gaji pokok dan tunjangan tadi begitu karena ya. ada komponen lain. Nah kalau data yang tadi itu kan ditunjukkan bahwa ini gaji ini nggak naik sejak tahun 2004. Gaji itu memang tidak naik, tetapi yang namanya dana operasional, dana taktis setiap tahun kan naik, yang dibahas bersama-sama dengan DPR, dan itu yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan para menteri itu atau pejabat-pejabat itu. Ya, segala macam urusan. Jadi bisa jadi kalau misalnya semua itu dimasukkan, unsur-unsur yang lainnya itu bisa yang jadi jelas itu adalah level penghasilannya penambah kekayaan dalam rekening yang tidak terganggu sama sekali. Saya yakin itu ya. Karena biaya lain sudah ditanggung semua.
bisa jadi juga biaya-biaya itu juga menyisakan kelebihan dan masuk juga ke dalam rekening gitu. Soal pelaporan administratif ya kita tahu itu bisa diatur. Artinya kalau kita sekarang bicara mengenai dana taktis, dana taktis kan atau dana operasional oleh tadi, pejabat tinggi yang bersangkutan, menerima tamu dibiayai dari sana, membayar perjalanan yang lain, membayar staf ini, staf itu, ya artinya itu kan memberikan kepuasan, kenikmatan dan juga dalam mereka memenuhi segala macam kebutuhan. Kalau tadi Pak Marzuki mengatakan bahwa antara presiden dengan direksi BUMN itu tidak bisa dibandingkan seperti kalau itu. Karena BUMN itu harus diserahkan pengelolaan kepada mekanisme pasar. Hanya orang-orang tertentu yang memang betul-betul terpilih dengan kualifikasi tertentu dan diberikan targetnya memang target finansial, benefit apa segala macam. Kalau antara anggota DPR dengan menteri misalnya, mana yang selayaknya penghasilannya lebih tinggi? Ya, kan nanti bisa dilihat dari tanggung jawab dan juga beban kerja ya. Ya itu dia. Mungkin menteri tentu harus lebih besar kalau harus dilihat lebih besar beban daripada kerja, seorang tanggung anggota jawab, DPR. ya. Tapi kenyataannya saya rasa menteri lebih besar. Kenyataannya memang lebih besar gitu ya. Secara real ya, karena yang dibiayai sumber pembiayaan bukan hanya dari formalnya kecil tapi informalnya besar. Begitu kan. Artinya formal nih maksudnya apa nih? Maksudnya gini, kalau formalnya kan cuma 19 juta kan, tapi kalau dari apa ditambah dengan dom yang ada di DIPA segala macam, jadi kelihatan lebih besar. Itulah saya katakan tadi bahwa gini Mbak, dilihat tadi dari beban kerja, deskripsi jabatan dan risiko kerja. Setelah lihat beban kerja, deskripsi jabatan dan risiko kerja, baru disusun gaji berdasarkan tadi itu, sehingga ada standarisasi sistem penggajian yang adil dan transparan, sehingga orang tahu gaji menteri itu tadi saya katakan kan, sekarang dom dapat 150 juta misalkan gitu Pak ya, pokok 19 berapa total yang gaji yang kita bawa pulang itu kan 19 juta tiap bulan. Betul. Tapi ada domnya 100 itu dari kantor yang dananya sangat terbatas peruntukannya, tidak boleh untuk macam-macam. Lebih bagus sekarang transparansi sudah terbuka. Gaji menteri berapa gitu kan? Ya. Jadi tidak ada lagi di luar itu. Ya, kategorinya harus disesuaikan lagi, diluruskan. Ya, sebetulnya kan gaji atau penerimaan gunanya untuk membiayai pengeluaran. Sekarang jadi kalau melihat sebagian dari besar pengeluaran pejabat itu ada dari pos lain, berarti secara agregat gajinya bisa lebih besar dari anggota DPR gitu. Sekarang cara melihatnya dan cara mempersoalkan kecilnya gaji itu harus dilihat dari total sumber pembiayaan untuk tapi kegiatan. Itulah yang tidak transparan. Ada kesan seperti itu bahwa berapa sih sebenarnya yang diterima? Yang diterima enggak, yang diterima tetap transparan. Yang diterima tetap 19 juta, 80 juta itu. Betul. Tapi sekarang kita bicara mengenai ada unsur-unsur yang lain yang kita untuk mendukung kegiatan menteri itu ada namanya dana operasional kan. Itu yang kita ketahui ada juga misalnya dana untuk kepanitiaan program pemerintah. Itu juga ada. Besarannya kita tidak tahu. Yang juga diberikan kepada setingkat menteri. Nah, artinya kan bisa saja per menterinya pun penghasilannya berbeda-beda, kita tidak tahu. Justru itu Mbak, menurut saya reformasi birokrasi itu tidak bicara soal gaji menteri saja. Tapi bagaimana ada standarisasi sistem penggajian gitu kan. Betul. Yang transparan, terukur untuk seluruh lapisan masyarakat. Contoh ya, sebagai pegawai negeri kecil. Saya melihat ada pegawai negeri misalnya di sebuah kabupaten. Hanya gara-gara uang 4 juta gitu ya, dia di penjara kan. Malah ketika ditanya untuk apa uang 4 juta itu, untuk bayar kuliah anaknya. Karena dia sudah puluhan tahun bekerja hanya karena 4 juta untuk bayar kuliah anaknya, dia masuk penjara. Ini kan tidak adil namanya. Jadi sistem penggajian yang adil dan merata seluruh itu adalah reformasi birokrasi. Jadi bukan hanya bicara gaji menteri. Tapi itu pun yang sedang dilakukan oleh Pak Mangindaan, bukan untuk mengutak-atik kurang lebih sebagai sistem remunerasi dari. Beliau kan itu. Jadi itu. Gimana Mas Arief ada? Jadi begini menurut saya ya, kita ini kadang-kadang suka membohongi diri. Membohongi diri gimana? Sebetulnya jelas misalnya seorang menteri ada ajudan. Berilah ajudan itu penghasilan sebagaimana yang diberikan tanggung jawab dia untuk mengawal seorang menteri. Jangan terpaksa diberikan dana operasional melalui menteri dan juga akhirnya masuk ke ajudannya. Seharusnya kepada ajudannya berapa untuk gaji seorang ajudan atau honorarium yang akan diberikan kepada seorang ajudan. Ditetapkan saja sehingga tidak harus dia melalui dana operasional menteri, dari sini keluar lagi ke sini. Yang ini kan nambah pekerjaan. Seperti untuk pembelian kebutuhan kantor dan sebagainya. Itu kan nomenklatur sudah jelas. Jadi arahnya ada pembiayaan di sana. Yang dinamakan gaji penghasilan itu ada take home pay, dibawa untuk kepentingan keluarga. Itu yang maksudnya gaji untuk menteri, pendapatan untuk menteri atau pejabat negara. Jangan disamaratakan dom dan sebagainya sebagai take home pay, nggak bisa.
Makanya saya katakan dom Jadi itu tidak memadai dong tidak kalau bisa. misalnya memang seperti itu. Iya, dom itu Take home pay ini sekarang yang kita Hanya dom 19 itu juta. untuk menutupi menutupi. sesuatu yang Menunjang. tadi tidak jelas. Untuk menunjang. Nah, ini yang harus Dom itu diperjelas. termasuk Iya. untuk membiayai kegiatan di rumah tangga. Tidak, tidak. Saya kira nggak keliru Tidak. itu. Makanya harus kita klarifikasi. Katanya ada dana taktis yang akan dinikmati Dan pribadi. operasional. Saya yakin tidak ada itu. Itu hanya isu yang dikembangkan justru ini sesuatu yang tidak baik. Ya. Oke, baik. Kita berhenti dulu di situ. Akan kita lanjutkan sesaat lagi pemirsa. Forum Today's Dialog akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami dalam Forum Today's Dialog. Saya akan langsung ke Mas Arief nih untuk meminta tanggapannya. Apakah Mas Arief sebagai anggota DPR rela misalnya penghasilannya itu lebih besar atau lebih kecil maksud saya daripada menteri? Ya, saya kira begini. Tadi kita bicara bahwa saya misalnya dari PDI Perjuangan kebetulan anggota DPR, kita melihat ada situasi dan itu menjadi sikap kami begitu. Tetapi sebenarnya yang penting untuk kita lakukan ke depan itu adalah bagaimana kita membangun sistem penggajian nasional agar tidak ada gap yang sangat jauh. Atau saya juga dalam beberapa hal mungkin agak berbeda tadi penjelasan tentang kalau pejabat publik, presiden, kemudian direktur BUMN, gajinya direktur BUMN boleh lebih besar misalnya. Saya kira tidak itu konteksnya. Seorang presiden misalnya tanggung jawabnya luar biasa. Jadi mereka yang bergelut di dunia publik, di dunia politik, saya kira justru risikonya juga lebih tinggi. Sehingga dengan demikian kalau kemudian dia bersandingkan dengan mereka yang memikul tanggung jawab soal bisnis begitu, bahwa itu harus lebih besar menjadi pantas-pantas saja, saya kira tidak juga begitu karena apalagi BUMN itu di bawah kekuasaan pemerintah negara begitu kan. Jadi karena itu memang mesti dikaji ulang dan dibangun. Saya menindaklanjuti apa yang disampaikan Bang Adiaksa tadi bahwa memang harus ada satu sistem penggajian nasional yang lebih konkret, lebih jelas bahwa tidak bisa antara misalnya buruh yang paling menderita selama ini bergajinya bisa beribu-ribu kali lipat dibandingkan dengan presiden kita atau dengan salah satu direktur bank atau direktur BUMN. Oke. Begitu. Nah, untuk anggota DPR yang sebenarnya- baru, periode yang baru ini berapa sih sebenarnya penghasilan? Saya belum gajian, Pak. Masa belum gajian? Belum gajian. Bukannya udah sebulan? Oh belum? Oh, belum. Kita kerja dulu baru gajian. Gitu ya. Tapi sudah tahu ya kurang lebih berapa yang memang seharusnya begitu ya. Tapi sudah tahu dong kurang lebih berapa penghasilannya nanti. Ya, Ada gitu kan nanti ancar-ancarnya saya seperti sepakat itu. dengan Pak Marzukin Apa isu sana sini nanti. Biar nanti saya terima dulu, saya baru cerita. Ya, Oke, gitu, ya. oke. Kalau yang kami informasi yang kami dapat ya tadi ya seperti juga tadi sudah dijabarkan juga dalam grafik yang tadi ada kurang lebih sekitar dan ini juga menurut pengakuan dari seorang mantan anggota DPR Ali Mokhtar Ngabalin yang mengatakan per bulannya ia biasa menerima 42 juta rupiah. Ya, sesuai tidak dengan ekspektasi Ya. untuk tugas dan wewenang Anda sebagai Enggak, anggota DPR? kalau saya berharap tentang gaji, berapapun negara menggaji saya tidak ada masalah. Begitu kan? Gitu ya. Saya nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi berapapun diterima. Ya, Kalaupun ada diterima. rencana kenaikan dan lain. Hanya tadi yang mesti kita atur gitu. Apakah benar gaji seorang anggota DPR, gaji ketua DPR itu sudah cukup dengan kinerja yang dengan kerja yang dilakukan? Apakah gaji seorang direktur BUMN, seorang presiden sudah cukup? Sudah pantas? Juga masyarakat kita, rakyat kecil, pegawai negeri dan sebagainya, begitu. Nah, ini kita yang tidak pernah tahu. Bisa jadi ada kalau di pegawai sih jelas begitu, ada standar gaji. Iya. Tetapi untuk masyarakat yang berproduksi pada sektor yang lain, kita juga nggak pernah tahu berapa penghasilan mereka. Di sini mengeluh, di sini merasa kelebihan. Nah, inilah yang saya katakan bahwa ke depan kita mesti ada satu undang-undang yang mengatur khusus tentang sistem penggajian nasional kita. Iya. Supaya Tapi juga justru seluruh masyarakat transparansi tahu itu yang nanti kalau dibutukan saya mau sekarang. jadi- Ya. Kenapa? Justru transparansi itu yang dibutukan Iya, sekarang ini ya saya untuk kira mengetahui itu. kurang lebih yang sekarang ini Iya, berapa dan agar lebih apakah memang terintegrasi. perlu disesuaikan atau tidak. Kenapa? Betul begitu Pak? Transparansi dari berapa penghasilan dari penerimaan. Transparansi pengeluaran dan juga untuk ke semua komponen pengeluaran yang menyangkut semua aktivitas dari pejabat yang bersangkutan. Jadi kalaupun ada rencana kenaikan dan lain sebagainya bisa dipertimbangkan lagi Betul, apakah ya, memang bisa saja, kenaikan yang bisa kedepannya saja, ini bisa perlu saja. atau Ya, tidak. saya pikir itu tadi yang ingin disampaikan bahwa ya ini harus diperjelas, semuanya harus diperjelas. Harus Nanti diperjelas. misalnya kalau Termasuk dari tadi Pak Ya, Marzuki kan, juga ya, mengatakan misalnya itu ada kalau isu-isu yang berkembang gitu bahwa bahwa ada biaya di rumah tangga itu ditanggung sendiri. Karena kalau secara menurut akal sehat awam ya,
gaji 18 juta untuk membiayai kegiatan rumah tangga menteri yang tiap hari juga terima tamu, hampir tiap hari memesan catering, saya kira uang itu nggak cukup. Nggak cukup ya, Sekarang 18 juta coba ya. dijelaskan Mungkin kita tanyakan ke Pak bagaimana Adiaksa ya. Apa itu? ya Pak pengeluaran, Adiaksa, bagaimana pengeluaran, bagaimana sumber pembiayaan, semuanya harus dijelaskan. Kalau nggak nanti ya makin mencurigakan bagi masyarakat gitu. Dari mana saja ya? Ya, Bagaimana Pak Adiaksa, orang kalau memadai memang atau jadi tidak? gaji, makin Karena manusia kita ya. belum bicara mengenai fasilitas juga. Ya, belum Untuk lagi seorang- begini, kalau menurut catatan laporan perkembangan kekayaan dari tahun ke tahun, sebagian besar para pejabat tinggi itu kekayaannya naik dari tahun ke tahun. Saya enggak Pak, jangan Ya. semua Kan sama. sebagian Pak Adiaksa besar. tidak ya? Pak Adiaksa tidak? Enggak, dari mana? Aduh. Kecuali Pak Adiaksa. Ya enggak lah, artinya enggak. Ya, Nah, ini Kenapa, dari- Pak Marzuki? sebenarnya Silakan. Tadi ini dari saya- yang saya mau- sudah diungkap di Pak laporan Arief tadi kan. saya menyampaikan Silakan, Pak Pak, Marzuki. sebetulnya peraturan gaji ini ada aturan Pak. Peraturan gaji pegawai negeri sipil ada. Cuma masalahnya karena kecil ditambah dengan SK-SK yang lain-lain. Nah ini yang menjadi Masalah. tidak transparan karena apa? Merubah undang-undang kadang-kadang tidak semudah apa yang kita sampaikan. Nah ini artinya ada undang-undang tapi ditindaklanjuti dengan apakah SK Menteri Keuangan atau apa. Nah ini yang harus transparan. Artinya apa? Kalau kita berpikir sistem penggajian, ya artinya tidak bisa kita samakan sistem penggajian pemerintah dengan sistem penggajian di BUMN, tidak bisa sama. Karena pemerintahan tersendiri, BUMN sendiri, tidak bisa kita jadikan satu. Bisa saja tolong diingat bahwa BUMN itu tidak semuanya gaji 150 juta. Ada juga yang masih gajinya 10 juta di BUMN itu. Jadi skala perusahaan itu sangat menentukan berapa jumlah gaji yang diterima oleh seorang direktur BUMN. Jadi tidak semua BUMN itu gaji 150 juta, 75 juta, ada yang 30 juta, ada yang 20, ada yang masih 10 juta. Ya. Jadi artinya sesuai dengan skala perusahaan, sesuai dengan kinerjanya dan sebagainya. Terukur semuanya. Nah persoalan di pemerintahan ini kan ukurannya kan susah. Ukuran yang di kinerja pemerintahan kan susah, kecuali kemakmuran, ukuran kemakmuran. Nah ini yang kembali tadi kepada azas kepatutan kan, manakala masyarakat kita sedang susah dan sebagainya, masalah kepatutan yang dipersoalkan. Tapi manakala ada satu sisi lain yang kita harus pertimbangkan, kepantasan seorang menteri dengan gaji misalnya 18 juta, di mana beban tanggung jawabnya besar, apakah pantas? Ini yang kita harus pikirkan. Jadi artinya Tapi ada kepantasan, ada kepatutannya. Iya. Kadangkala memang tidak pantas, tapi demi kepatutan kita lakukan. Nah, kadang-kadang kita membohongi diri kita. Nah, seorang menteri sangat berbeda, tugas tanggung jawabnya besar dibandingkan seorang buruh yang kerjanya hanya kerja begitu saja. Ini harus kita. Tapi di luar harus penghasilan realistis itu kan ya. juga ada fasilitas juga yang disediakan oleh Fasilitas negara. Kita bicara intinya mengenai begini, rumah, fasilitas mobil, dan intinya lain untuk sebagainya. memperlancar pekerjaan. Tidak ada fasilitas itu hanya sekedar untuk menambah penghasilan menjadi hak milik dia. Ini hanya untuk memperlancar pekerjaan, memudahkan yang bersangkutan untuk bekerja. Saya tidak membela karena saya juga pernah mengalami hal-hal demikian. Kita diberikan kendaraan gunanya untuk memperlancar pekerjaan. Jadi Pak tidak Adiaksa. ada untuk kekayaan kita kok. Gitu. Oke, baik. Tapi kalau kita melihat misalnya kita bicara sekarang mengenai fasilitas mobil dinas yang diberikan pada seorang menteri. Yang kita ketahui untuk periode ke depan ini mobil dinasnya akan diganti lagi. diganti apa tuh? Yang saya tahu itu Toyota Crown Majesta Waduh, yang kurang mahal lebih itu. harganya itu 1,8 miliar kalau tidak salah harga Saya di pasaran. kalau kita yang dulu pertama tuh Pak Camry, 350 juta harganya. 350 juta. Tapi udah dibalikin tuh semua. Iya. Jadi gini, tadi sekali lagi beban untuk menyusun itu berdasarkan semuanya kesimpulannya beban kerja, deskripsi jabatan dan risiko kerja. Baru kemudian diatur masalah penggajian. Tapi menurut saya memang betul itu Pak Marzuki. Jadi yang kita bawa pulang itu sekitar 18 juta sampai 9 juta setiap bulan kan. Tapi ada yang namanya dana operasional menteri itu DOM itu tiap bulan yang sekarang sudah ditambah lagi 150 juta itu kan. Jadi ada kenaikan di situ juga. Bukan, ini tidak dibawa pulang. Ini dari kantor. Tapi artinya dana yang tersedia Ya untuk untuk dimanfaatkan itu mendukung ada. kerja. Makanya saya Iya. katakan lebih baik ditentukan saja gaji menteri berapa, ada keleluasan. Kalau DOM itu tidak bisa kita pakai sembarangan. Itu ada kwitansi tiap bulan harus dilaporkan. Nah itu dijadikan saja gaji menteri berapa sebulan. Toh. Jadi dia take home pay-nya gitu berapa. Dia bertanggung jawab gitu. Tapi kalau kita sekarang bicara mengenai fasilitas yang Bapak terima selama ini,
selama menjabat sebagai menteri itu ada rumah dinas. Ya, Ada rumah dinas? Ya, Rumah cuma dinas. dengan rumah. Ya, pasti lebih baik. Masa nggak dapat rumah dinas kita mau bertenda? Apa masa mau Dimanfaatkan ya tapi ya. Dengan rumah dinas biasa lah. Tapi ada juga yang tidak tinggal di rumah dinas kan, ada juga memanfaatkan rumah yang rumah pribadi. Kan ada juga yang seperti itu kebiasaan. Rumah seperti dinas, itu. ya Ya, rumah dinas. dapat. Ada mobil. Ada kan? mobil Camry. Pak Adiaksa, listrik sama teleponnya dibayarin nggak? Iya, itu Kalau dibayarin tidak? di kantor itu yang dari Yang di dinas. rumah. Rumah dinas ya, kalau rumah dinas ya. Dibayarin. Sudah dibayarin Rumah kan? dinas. Ditanggung. Ya dibayarin kan? Iya, kalau listrik dibayar kan rumah dinas namanya. Ya kan itu dibayar. Itu yang masuk dalam Itu aja. itu makanya itu aja. Jadi Itu makanya saja. menurut saya Untuk rumah pemeliharaan dan lain sebagainya itu memelihara ada. apa herder? Iya, saya tidak tahu di Ya, rumah nggak ada lah. Pak Adiaksa Ya, ada apa. kadang-kadang terlalu. Jadi begini ya. Oke, baik. Sistem penggajian sekali lagi saya kembalikan 3 itu aja. Melihat dari Oke. beban kerja, Iya, ya kan, iya. deskripsi jabatan Iya. dan resiko kerja itu disusun berdasarkan itu. Iya, Tetapi yang baik. terjadi persoalan sekarang ini, menurut saya kok yang muncul tiba-tiba gaji menteri, gitu kan? Iya. Padahal ini sistem penggajian secara keseluruhan supaya adil dan transparan. Jadi Oke. jangan gaji menteri, kalau gaji menteri udahlah Iya, nggak usah baik, dinaikin baik. dulu deh. Ya, Saya karena- misalnya Jadi gitu gaji kan. menteri nggak usah dinaikin dulu tadi Enggak, Pak Adiaksa misalnya bilang. kalau dalam kondisi seperti ini kan tadi Oke, Tadi kan akan Mas kita Arief bilang lanjutkan gitu kan? Misalnya ya. Iya, 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 loh. oke. Ini Baik, kan baik. Akan karen- kita lanjutkan perbincangan ini munculnya sesaat tiba-tiba lagi. gaji menteri Iya, gitu. Karena iya. itu dari sidang kabinet keluarnya rencana. Dari itu. mana? Iya, dari sidang kabinet. Oh, saya bukan menteri lagi, jadi saya Oke, nggak tahu. baik, baik. Akan kita lanjutkan sesaat lagi. Forum Today Dialog akan segera kembali. Tadi saya lihat Pak Quick angkat tangan ingin memberi masukan mengenai masalah korupsi Ya, ini. sebetulnya ada beberapa langkah. Kalau yang tadi dikatakan reformasi birokrasi adalah pertama, sebab yang paling utama bagaimana tidak korupsi kalau gajinya hanya cukup untuk 2 minggu. Bagaimana bisa tidak korupsi? Dia tidak punya kemungkinan lain kecuali kekuasaannya. Makanya pertama, rampingkan kabinet. Apa betul kabinet Indonesia 34 menteri? Sewa orang ahli-ahli organisasi internasional kalau belum kita cuma nyewa. Berapa yang menurut Anda pas untuk Saya Indonesia? sendiri tidak mengerti, serahkanlah kepada ahlinya. Tapi yang penting dirampingkan. Dirampingkan. Oke, kedua, Kedua, Pak Quick. departemen dirampingkan. Setelah departemennya dipilih, ini yang dipertahankan, departemen per departemen dirampingkan. Berapa dirjen yang dibutuhkan. Setelah itu, perbandingan gaji dibuat proporsional. Karena sekarang ini Presiden 69 juta kalau nggak salah ya, atau sudah naik sedikit, tetapi Presiden Direktur BUMN 300 juta. Dianggap normal. Itu mesti dibikin proporsional, sesudah itu naikkanlah setinggi-tingginya. Sampai kedengaran untuk kita tidak wajar, itu sangat pantas karena dia membela 200 juta rakyat. Tapi kalau masih berani korupsi, langsung ditembak mati. Ya, baik, tadi baru saja kita simak bersama-sama pernyataan dari Quick Yanggi mengenai kinerja, bagaimana mengaitkanlah kurang lebih kinerja dan juga penghasilan yang pantas diterima oleh seseorang. Tadi dikatakan oleh Pak Quick Yanggi, ya sudah kalau misalnya sekarang perbandingannya antara direksi BUMN dengan presiden, diproporsionalkan saja penghasilan di antara keduanya dan dinaikkan setinggi-tingginya. Nah, bagaimana tanggapan dari Pak Marzuki? Apakah memang apa sih sebenarnya kaitannya kenaikan atau rencana kenaikan gaji ini dengan kinerja dari misalnya menteri yang bersangkutan? Tadi kan Pak Marzuki mengatakan sebaiknya dinaikkan saja di awal, kemudian dibuktikan silahkan kinerjanya sesuai dengan kenaikan gaji yang sudah diberikan. Gitu, Nah, saya ingin menggarisbawahi yang dimaksud reformasi dalam birokrasi adalah di mana beban kerja dengan orang yang mengerjakan itu seimbang. Okay. Artinya ada beban, ada orang yang mengerjakan itu seimbang. Nah, kita tahu selama ini bahwa Departemen Pegawai Negeri itu seolah-olah tempat menampung untuk membuka kesempatan kerja. Itu yang persoalan selama ini terjadi. Artinya kita hanya bicara kuota, kita hanya bicara masalah formasi. Oh, tahun depan kita punya formasi untuk 100.000 karyawan, pegawai negeri sipil. Tanpa memperhitungkan apa yang akan dikerjakan, bagaimana beban kerjanya. Sehingga memang untuk pekerjaan itu betul-betul dibutuhkan tambahan tenaga kerja. Nah, ini kan tidak pernah ada hitungannya dalam penerimaan. Oleh karenanya, bagaimana mungkin dengan pola pemikiran demikian, gaji pegawai negeri itu akan ditingkatkan. Nah, oleh karena itu, maka reformasi birokrasi yang ingin dilaksanakan pada saat ini merupakan satu keniscayaan. Nah, kalau itu betul-betul sudah seimbang semuanya, maka bisa saja dengan organisasi yang lebih simplified, ya, lebih lebih sederhana, mungkin gaji yang diberikan akan menjadi lebih besar.
Tapi kemana sisanya mau ditampung dengan Ya. kondisi Indonesia seperti sekarang ini? Ya. Itu juga harus kita pikirkan. Toh rencana kenaikan gaji ini kan juga dipertimbangkan juga dengan anggaran yang tersedia untuk itu, begitu ya kurang Ya, lebih? karena apa jumlah Tentang situasi ekonomi yang Bagaimana, dihadapi Mas Ari? juga, perkembangan ekonomi kita seperti apa juga menjadi apa salah satu ukuran tersendiri. Kita nggak bisa misalnya di tengah inflasi yang sangat tinggi, kemudian harga-harga barang mahal, kemudian masyarakat juga susah untuk hidup, kemudian tiba-tiba gaji di banyak pihak harus dinaikkan. Nah ini yang saya kira tidak fair begitu. Karena itu Tapi memang kalau untuk memacu kinerja, kalau misalnya salah satu alasannya untuk menaikkan gaji itu adalah untuk memacu kinerja, apakah bisa menjamin seperti itu bahwa dengan adanya rencana saya kira kenaikan kalau gaji itu ini? tidak jelas, misalnya ada satu lembaga Fitra mengatakan bahwa kenaikan belanja pegawai pada tahun 2008 saja untuk Departemen Keuangan meningkat 270%, kemudian Mahkamah Agung 230%, BPK 163%, padahal itu adalah tiga institusi yang menjadi contoh dilakukannya remunerasi, yaitu apa pembenahan sistem penggajiannya. Ternyata apa? Ternyata hasilnya juga tidak seperti yang diharapkan. Bahkan anggaran yang tersedot untuk belanja pegawainya saja 9,5 triliun. Begitu. Hasilnya itu bagaimana? Maksudnya membandingkan dengan hasilnya, ukurannya itu seperti apa ketika kemudian itu Ya diterapkan begini, dan ternyata misalnya tidak berhasil? kalau kemudian kita bandingkan untuk satu urusan yang jauh lebih urgent, misalnya penanganan gizi buruk di Republik ini, ya penanganan gizi buruk yang ternyata anggarannya lebih kecil berbanding jauh, kalau belanja pegawai tadi adalah 9,5 triliun, kira-kira untuk penanganan gizi buruk hanya sekitar 950 miliar misalkan. Jadi mana yang lebih urgen? Kita harus bisa menentukan prioritas mana, karena semuanya untuk kepentingan rakyat itu tadi. Bagaimana Pak Andrino? Kalau saya tidak melihat korelasi antara kenaikan gaji dengan perbaikan pelayanan. Saya tidak melihat korelasinya itu. Tidak ada seperti itu ya? Prakteknya sudah dilakukan sejak tahun 2001 apa dulu, itu kenaikan tunjangan struktural terus dinaikkan, tapi kinerja tidak meningkat. Karena apa? Itu memang tidak ada korelasinya. Korelasi peningkatan pelayanan kinerja itu dengan bibit, ya, bibit orang-orang yang masuk ke dalam birokrasi. Ya, saya yakin kalau dites ulang semua pejabat eselon 1, eselon 2, eselon 3, mungkin kurang dari 50% yang layak. Ya. Tapi kalau penghasilannya memadai, tentunya kan kerjanya ke tidak depannya ada juga korelasi. lebih enak, Ya, gitu itu kan? pertama persoalan mentalitas, integritas, yang kedua soal kualitas orang itu. Ini harus diperbaiki lebih dulu. Nah, Standarisasinya, baru menyusul. Dari Pak Marzuki tadi. Imbalan Entah baru yang menyusul. terakhir tadi banyaknya apa? Gaji tunjangan baru menyusul dari kualitas dan integritas orang itu. Tapi kalau dinaikkan belum tentu. Itu akan memperbaiki kinerja. Itu teori yang salah menurut saya. Baik. Akan kita lanjutkan sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami. Forum Today's Dialog akan segera kembali. Anda kembali bersama kami menyaksikan Forum Today's Dialog. Saya akan beralih dulu ke audiens untuk menanyakan pendapat mereka seperti apa ketika melihat perdebatan yang terjadi di meja sini, begitu ya, kurang lebih kepada Anda di sana. Anda paham tidak kalau nanti ke depannya memang rencana kenaikan gaji ini tetap diberlakukan gitu untuk ke depannya? Artinya bisa memahami alasan-alasan yang dikemukakan. Iya, saya bisa memahami alasan-alasan itu. Tapi kalau menurut saya kenaikan gaji itu ya untuk saat ini kurang relevan. Kenapa saya bilang kurang relevan? Jadi saya pikir kenaikan gaji akan sangat relevan jika sudah ada nih tindakan-tindakan konkret, kinerja-kinerja nyata dari para menteri-menteri di jilid 2 ini. Oke, baik, terima kasih. Langsung saya lempar ke Pak Adiaksa untuk mengomentari komentar terakhir. Ya, saya kira ya saya sama ya. Artinya samalah sama kamu. Ya, artinya dalam artian begini. Saya tadi katakan sistem penggajian itu harus transparan, kesimpulannya. Transparan, ya kan, kemudian terbuka, terukur berdasarkan daripada beban kerja, deskripsi jabatan dan resiko kerja. Kalau timingnya apakah sekarang? Timingnya jangan. Kalau timingnya kenapa yang saya heran kok muncul tiba-tiba gaji menteri? Mestinya sistem penggajian secara keseluruhan. Kalau gaji menteri, orang ini menteri belum kerja kok udah minta uang, kira-kira gitu. Masyarakat akan melihat begitu kan. Nah, jadi jangan secara keseluruhan. Padahal secara keseluruhan kalau reformasi birokrasi. Tapi ini memang hampir menjadi tradisi. Setiap ada pelantikan pejabat ataupun dewan komisi apa itu selalu
disertai dengan tuntutan untuk penyesuaian gaji atau penetapan gaji. Nah, di antara komisi-komisi negara itu juga terjadi itu kesenjangan. Ada yang komisi yang gajinya 30 juta lebih. Tapi bicara ada. mengenai timing lah sekarang ini kita Timing, bicara tapi mengenai menurut timing. saya yang munculkan itu Mbak, bagaimana gaji pegawai negeri, bagaimana gaji jaksa, oke. gaji polisi, gaji Negeri naik hakim, terus. itu dinaik. Baik. Kan begitu. Pegawai negeri Pak naik Marzuki? terus. Iya, artinya Singkat harus saja seperti sebelum kita itu. Jadi tutup. jangan menterinya yang Kalau disorot. timingnya Ya. sudah tepat atau belum sih sebenarnya Pak Marzuki? Bicara timing, kapan kita bicara, artinya begini. Singkat saja Kalau karena kita menung- sudah harus menutup. Ya, jadi yang Oke. penting begini, Iya. bahwa apapun juga sepanjang itu patut dan pantas untuk Oke. dinaikkan, lakukan. Baik, Tidak baik, usah takut baik. bahwa ada Ya. begini-begini dan sebagainya. Oke, sayang sekali waktu kita sudah habis. Lakukan. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya pada malam hari ini juga kepada audiens kita. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Pemirsa, demikianlah Forum Today's Dialogue. Kita jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat malam.